Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan laporan audit sistem informasi operasional komputer di PT Sentosa Berdikari. Nah, istilah komputer audit ini lebih sering disebut dengan audit sistem informasi atau information system audit. Pada awalnya EDP audit ini dilakukan hanya dalam rangka audit laporan keuangan. Dalam pengembangannya kemudian, karena pentingnya dan makin besar investasi dalam teknik informasi, organisasi perusahaan makin memerlukan audit operasional terhadap fungsi TI-nya. Maka secara umum audit sistem informasi dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara sistem informasi dengan prosedur bisnis perusahaan atau kebutuhan penggunanya. Untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif dan ekonomis dan memiliki mekanisme pengalaman aset serta menjamin integritas data yang memadai, audit sistem informasi dilakukan agar tercapainya perbaikan atau peningkatan kinerja terkait dengan keamanan aset, integritas data serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem. Beberapa objek yang menjadi tujuan audit adalah objek pelindungan aset. Aset SI di dalam organisasi adalah HW, SW, fasilitas, user, file data, dokumen, dan persediaan barang. Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal. Objek integritas data. Integrity data ialah konsep dasar dalam audit SI. Data terdiri dari atribut-atribut yang berisi salah satunya kelengkapan, dapat dipercaya, bersih dan benar. Jika integritas data tidak dapat dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas. Nah, akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi lagi. Objek efektivitas sistem. Audit efektivitas sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil audit efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi. Objek efisiensi sistem. Efisiensi sistem informasi dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek. Variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, sistem, dan pekerja. Tujuan dari pelindungan aset, integritas data, efektivitas sistem, dan efisiensi sistem dapat dicapai dengan baik jika manajemen organisasi melakukan pengendalian internalnya. Adapun jenis penyalahgunaan komputer itu destruction of asset, pencurian aset, modifikasi aset, pelanggaran privasi, pengacauan operasi, penyalahgunaan otoritas aset, kejahatan fisik terhadap. Perlunya kontrol audit ini mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah, lambat, atau tidak lengkap. Yang ketiga, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil lainnya yang tinggi. Yang keempat, mendeteksi risiko error komputer. Yang kelima, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer. Yang keenam, menjaga kerahasiaan
Yang ketujuh, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Audit sistem informasi berbasis teknologi informasi ini dapat digolongkan dalam dua tipe. Yang pertama, audit laporan keuangan. Dalam hal ini, audit terhadap aspek teknologi informasi pada suatu sistem informasi. Akuntansi berbasis teknologi informasi adalah dilaksanakan dalam rangka audit keuangan. Audit informasi sebagai kegiatan tersendiri, ini yang kedua, terpisah daripada keuangan. Sebenarnya audit informasi ini pada hakikatnya adalah salah satu dari bentuk audit operasional, tapi kini lebih dikenal dengan satuan jenis audit tersendiri yang tujuan utamanya untuk meningkatkan IT governance. Terus keunggulan pendekatan audit dengan pemeriksaan sistem komputerisasi. Yang pertama, auditor memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Yang kedua, auditor akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Yang ketiga, auditor dapat menilai kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan. Sebetulnya mungkin nggak dapat di sebuah kelemahan dalam audit ini, namun jelas bahwa audit memerlukan tenaga ahli auditor yang terampil dalam pengetahuan teknologi informasi dan mungkin perlu biaya yang cukup besar pula. Nah, di sini saya telah mengambil contoh hasil temuan ketika melaksanakan audit informasi operasional komputer pada PT Sentosa Berdikari. Pada auditor sudah memastikan tujuan-tujuannya yang akan saya sebutkan. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Hasil temuannya ini bagus. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Hasil temuannya bagus. Memodifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Hasil temuannya bagus. Yang selanjutnya, pemrosesan transaksi, file laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Hasil temuannya lumayan bagus. Data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Nah, ini hasil temuannya bagus. Yang terakhir, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Hasil temuannya lumayan bagus. Nah, kesimpulannya dari hasil temuan ini bahwa kegiatan operasional atau penggunaan komputer yang terjadi sudah berlangsung baik. Perlengkapan keamanan komputer untuk menjaga integritas file sudah up to date juga. Tentu saja ini baik guna menjauhkan perusahaan dari serangan hacker, virus, maupun illegal physical access. Software yang dijalankan pun juga sudah dalam edisi yang paling baru, tapi hardwarenya masih dalam tingkat yang mumpuni. Mungkin perusahaan nanti dapat mengupgrade beberapa komponen seperti videografik, kapasitas hard disk, dan RAM untuk meningkatkan kinerja atau performa komputer dalam melakukan pemrosesan data. Tidak ditemukannya program yang mencurigakan dalam komputer, dan juga telah melakukan pengecekan terhadap program-program apa saja yang ada, baik itu yang belum running maupun yang sedang berlangsung dalam background proses. Dan semua program yang telah dilakukan pengecekan sudah aman
dan berlangsung normal tanpa kendala dan kecurigaan sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.